Saudara, salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, anak-anak-Mu yang telah bekerja sepanjang hari ini. Di saat kami mau beristirahat di peraduan malam, Tuhan, kami rindu akan firman-Mu yang mengisi hati kami, memberikan kami kekuatan yang baru dan kesegaran. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 12 dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jauhlah dariku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tidak jarang terdengar akibat pemilihan kepala desa, lalu terjadi dendam karena sepihak kalah, dan bisa saja berpuncak ke pembunuhan di tingkat tertinggi jika kalah berubah menjadi oposisi yang tidak beretika, di mana semua kebijakan pemenang selalu dihempang, dijelek-jelekkan dengan maksud agar pemenang itu tidak dihargai oleh orang banyak. Di kalangan pebisnis sekalipun bisa terjadi hal tanda petik bunuh-membunuh karena bisnisnya, di mana pihak yang satu menjual harga jauh lebih murah dari pihak yang lain, padahal jenis dagangan sama dan tempat berdekatan. Demikian juga di tempat lainnya, sesama satu profesi, satu tim kerja, satu daerah bisa saling membunuh, walaupun bukan fisiknya yang dibunuh, melainkan eksistensi kemanusiaannya. Malam ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk merenungkan sikap baik seorang Daud. Dia telah diurapi oleh Tuhan menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul yang sudah kurang berkenan bagi Tuhan. Orang yang mengurapinya adalah orang yang sama dengan yang mengurapi Raja Saul, yaitu Samuel. Akan tetapi Raja Saul belum bersedia turun tahta, malahan dia berupaya melenyapkan Daud. Panas hatinya ditambah lagi dengan tidak seimbangnya apresiasi kaum perempuan atas prestasi Daud dengan prestasi Saul. Kegeraman hati Saul menjadi-jadi. Ada berbagai cara dan berulang kali yang dibuat oleh Saul bersama dengan kroninya untuk membunuh Daud, namun tidak berhasil. Sebaliknya, Raja Daud tidak pernah berpikir untuk membalaskan upaya jahat Saul. Dia tidak bermaksud menurunkan Saul dari tahta dengan tidak sportif dan tidak bermartabat. Oleh karena itu dia selalu mengalah dan sering harus menghindar dari perjumpaan fisik agar tidak terjadi pencideraan di antara mereka. Dan yang sangat menarik, sebenarnya ada beberapa kali kesempatan bagi Daud bisa saja membunuh Saul, tetapi itu tidak pernah dilakukannya. Bahkan dalam bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diberitahukan
Mereka berada di satu gua tanpa sepengetahuan Saul. Teman-teman Daud berkata dengan memakai nama Tuhan, demikian, telah tiba harinya yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Tetapi Daud menepis godaan itu dan berkata bahwa dia tidak mau membunuh. Di sini dipakai kata menjamah, padahal dia bisa memotong ujung jubah Saul pada waktu itu. Dan ini juga Saul tidak tahu sama sekali. Alasan baik dari Daud, dan ini perlu diteladan bagi setiap orang, bahwa Saul adalah seorang yang telah diurapi oleh Tuhan. Urapan Tuhan berharga di mata Daud. Urapan Tuhan itu dilihatnya melekat pada diri Saul, sehingga dia masih diizinkan Tuhan hidup. Walaupun tentu ada kekesalan hati Daud, karena Saul belum rela turun tahta. Tetapi dia tidak mau menciderai Saul. Dia hanya memohonkan agar dijauhkan Tuhan daripadanya niat membunuh Raja Saul yang masih menghalanginya menjadi raja secara penuh di Israel. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pesan berharga ini perlu kita amalkan dalam semua aspek kehidupan kita, bahwa tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan, tidak mendendam atau memakai kesempatan sempit untuk membunuh orang yang menghalangi dan menghempang bisnis ataupun jabatan kita. Tunggu saja waktu Tuhan. Namun saat menunggu ini kita tetap bekerja dengan giat, akhirnya akan jaya seperti Raja Daud di kemudian hari, menjadi raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Maukah saudara? Amin. Kita berdoa. Teladan yang indah kami lihat pada malam hari ini Tuhan. Tuhan mengurapi umat-Mu. Tuhan mengurapi juga beberapa pekerja yang khusus, dan Daud melihatnya itu melekat pada dirinya, sehingga dia tidak mau membunuh orang yang sudah melakukan banyak kekesalan, sebab dia ingat bahwa itu adalah orang yang Engkau urapi. Tuhan, saudara-saudara kami semua juga Engkau telah urapi, telah menjadi umat-Mu yang Engkau kuduskan. Jauhkanlah dari kami niat untuk menghalangi, jauhkan niat untuk menghabisi, tapi sebaliknya untuk membangunkan. Termasuk bagi orang-orang yang akan Tuhan urapi lagi, yang saat ini belum percaya, tapi atas doa-Mu yang kami ingat bahwa masih ada yang akan percaya menurut perlakuan kami. Kuatkanlah kami Tuhan untuk boleh melakukan itu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, malam ini kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, lindungilah kami ya Bapa. Bangunkan kami di esok pagi dalam keadaan yang segar. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang kurang sehat, ya Tuhan, berikanlah kepada mereka kesembuhan. Atau ada yang bergumul secara pribadi, Tuhan tolonglah mereka dengan kuasa Roh-Mu, sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar baik. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya.